Halo everyone, kembali lagi bersama gua Obedillah dan seorang guru swasta dan juga konten kreator yang tentunya memfokuskan dirinya di bagian storyteller. So di video kali ini dan pada kesempatan ini adalah hari ke-25 gua memulai journaling dan hari ini gua menulis sedikit tentang bagaimana ya eh, tentang pekerjaan gua yang saat ini sebagai guru swasta, apakah masih worth it untuk dipertahankan sampai 5 atau sampai 10 tahun ke depannya, atau ya bisa jadi maybe switch career adalah keputusan yang akan gua ambil nantinya. Oke, jadi di hari ini gua menulis agak lumayan panjang teman-teman, ada sekitar 2 halaman ya. Gua journaling tentang pekerjaan gua sendiri karena ini sudah membuat gua sangat resah gitu kan, membuat gua terlalu banyak berpikir tentang profesi ini sebagai guru swasta. Apakah di sini gua menulis apakah profesi ini harus gua pertahankan sampai 5 sampai 10 tahun ke depan, ataupun ya switch career adalah solusi terbaik untuk gua nanti ke depannya 5 atau sampai 10 tahun ke depan. Nah, sebelum itu, sebelum gua menentukan apakah pekerjaan ini worth it untuk diganti atau enggak, gua ingin membuat framework ya tentang apakah ini layak untuk dipertahankan, profesi sebagai guru swasta ini layak dipertahankan atau tidak. Nah, di sini gua menulis ya, gua menulis tentang hal yang pertama yang paling gua pikirkan adalah kembali ke tingkat paling dasar, yaitu gua menulis di sini adalah apa cita-cita lu sebenarnya. Kembali ke awal lagi, apa cita-cita lu sebenarnya? Maka kalau ditanya cita-cita, maka gue akan menjawab cita-cita gue adalah menjadi orang kaya. Nah, bagaimana cara menjadi kaya? Banyak cara menjadi kaya, itu banyak banget teman-teman. Bisa bisnis, bisa uh, jadi konten kreator ataupun influencer dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa pekerjaan lu saat ini? Maka gue menulis di sini adalah pekerjaan gue adalah guru swasta dengan gaji 2,5 juta ataupun 2,5 juta. Terus apa keinginan terbesar lo? Di sini gue menulis ya, yang pertama gue punya rumah yang megah dan mewah. Yang kedua, punya kendaraan yang mahal. Ketiga, punya setelan yang megah dan mewah. Keempat, punya hal yang hanya dimiliki oleh orang-orang kaya di luar sana. Maka kesimpulannya ya, di sini gue menulis, maka kesimpulannya dengan jadi guru swasta yang bayarnya cuma 2,5 juta per bulan, nggak akan mungkin secara logika, nggak akan mungkin terwujud secara logika. Bener nggak? Bener dong, secara logika ya. Nah, kemudian gue menuliskan lagi di sini. Terus gimana? Apakah gue harus melanjutkannya jadi guru swasta atau gue memang harus ganti karir? Nah, di sini gue menulis sebentar ya. Kita stop di situ dulu. Sekarang gue nulis di sini apa pekerjaan impian lo? Apa pekerjaan impian gue? Kemudian gue menjawab, kerja di perusahaan di pencakar langit yang ada di Jakarta dengan penghasilan 10 sampai 20 juta per bulan. Kemudian work from anywhere atau WFA. Ketiga freelance, keempat content creator, dan yang kelima adalah influencer. Baik, untuk keempat yang tadi seperti WFA, freelance, content creator, dan influencer, memang ya di sini gue menulis memang belum mendapatkan gaji yang memang penghasilannya nggak pasti ya, tapi sekali berhasil ya, sekalinya berhasil, banyak hal yang mungkin nggak kita sangka kita berada di posisi itu. Atau ya, karena kebanyakan kita lihat di luar sana menjadi konten kreator banyak mendapatkan hal-hal yang mungkin
awalnya dia nggak menyangka hal itu bisa didapatkan cuma hanya dengan jadi content creator seperti itu teman-teman. Kayak dapat rumah, bisa beli rumah, bisa beli motor dan lain sebagainya. Itu nggak pernah terbayangkan. Tapi itu dia teman-teman, nggak pasti, tapi sekalinya nggak dijamin pasti berhasil, tapi sekalinya berhasil, lu bakal uh, achieve ataupun menerima banyak hal yang mungkin lu sendiri nggak nyangka lu bisa sampai di tahap itu gitu. Nah, sekarang oke, sekarang kita urai satu-satu. Nah, di sini gue tulis. Pertama, kerja di perusahaan. Oke, di sini gue bertanya apa skill lu? Siapa yang bisa untuk siapa yang bisa diakses untuk bisa masuk ke situ? Maka gue kalau ditanya hal seperti itu gue akan jawab bahwa skill gue saat ini ya cuma ngajar. Kemudian ya adalah hal-hal lain seperti editing dan itu pun cuma sedikit-sedikit edit video. Dan yang kedua, gue nggak punya akses untuk ke sana serta persaingan yang banyak, penerimaan yang sedikit. Itu artinya peluang gue untuk masuk ke perusahaan yang pencakar langit yang ada di Jakarta itu sangat 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 kecil. Nggak ada salahnya memang mencoba, tapi jangan berharap besar untuk bisa lulus ataupun lolos. Nah, itu yang pertama. Opsi yang kedua adalah work from anywhere ataupun WFA. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah skill, itu pasti. Sekarang, apa skill lu? Kalau ditanya skill, maka gue akan jawab sekarang skill gue masih gue pelajari semuanya seperti buat video, buat script, buat editing dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya itu masih dalam proses pembelajaran saat ini. Itu artinya ada kemungkinan untuk bisa dicapai, tapi itu semua butuh waktu dan pengorbanan serta kesungguhan. Work from anywhere itu banyak kerjaannya. So next time kita akan bahas ya secara rinci apa aja WFA yang bisa kita wujudkan. Kemudian sama halnya dengan freelance karena work from anywhere sama freelance itu sama teman-teman. Nah, content creator. Nah, ini yang mungkin bisa dibilang sebagai profesi yang sangat-sangat menjanjikan ya. Meskipun saat ini gue juga belum tahu bidang apa yang bisa gue share untuk sebagai landasan untuk personal branding gue karena jujur kalau ditanya gue ahli di mana, gue nggak ada ahli di mana-mana guys. Itu dia masalahnya. Nah, terus bagaimana cara mensiasatinya? Maka cara mensiasatinya di sini gue buat ya. Cara mensiasatinya adalah ya dengan tetap mencoba gitu. Dan tentunya jadi content creator ini banyak keuntungannya. Dah, di sini gue buat rinciannya. Nah, yang pertama, buat lu yang di sini gue tulis lu bisa belajar skill tertentu dan lu bagikan di sosmed sebagai tanda personal branding. Istilahnya kalau sekarang ya sambil nyelam minum air gitu. Kata kita nggak pernah tahu mana konten yang membawa kita kepada hal-hal yang kita dambakan. Dan contoh nih, dalam skill membuat sebuah konten itu kan banyak hal ya kan teman-teman. Ada banyak komponen yang seperti script, kemudian editing video, kemudian storytelling masuk ke script ya, editing video, kemudian editing audio, dan masih banyak hal lagi untuk membuat sebuah video itu menarik atau sebuah konten itu menarik. Nah, lu pelajari satu-satu gitu. Kalau lu mau jadi konten kreator ya lu pelajari tentang videografi di antaranya kan itu. Setelah videografi ya,
kemudian lu belajar storytelling lagi. Nah, satu hal yang harus lu ketahui adalah ketika lu belajar itu lu harus mendokumentasikannya dan lu share di media sosial yang lu punya. Sehingga kalau misalnya nanti ada yang eh, relate dengan keadaan lu sekarang, ya dia akan bertanya lebih banyak dan bersedia untuk memfollow bahkan bertanya kepada lo tentang tips-tips ataupun trik-trik agar bisa berhasil di dunia konten kreator ini. Nah, mungkin segitu dulu video kali ini. Jadi keputusannya gimana? Ya keputusannya gua tetap memilih ingin jadi konten kreator. Ya meskipun sekarang ini saat ini dibarengi dengan menjadi seorang guru yang meskipun gajinya nggak terlalu besar tapi ya cukup lah. So, gue tutup video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Ubay, see you.